Tanggal 6 Agustus 1945, sebuah peristiwa besar terjadi. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian, bom atom kedua jatuh di Nagasaki. Kekalahan Jepang sudah di depan mata. Mendengar berita ini, tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, para pemuda seperti Soekarno, Bikana, dan Khairul Soleh menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memastikan bahwa proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Di sana, mereka berdiskusi dan mempersiapkan rencana. Malam harinya, setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh lainnya dan persiapan pun dilakukan. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno membacakan teks proklamasi. Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah saat bangsa Indonesia akhirnya bebas dari penjajahan setelah berabad-abad lamanya. Aku berdiri di hadapan bangsa ini, di pagi yang tenang, di bawah langit yang biru, memegang secari kertas yang berisi nasib bangsa. Setiap kata yang tertulis di sini bukan hanya huruf, tapi sebuah harapan, sebuah janji, sebuah kemerdekaan. Di sekelilingku, aku melihat wajah-wajah yang penuh harapan. Ini adalah saat yang telah lama kami nantikan. Hari di mana bangsa ini berdiri tegak dan menyatakan dirinya merdeka. Aku membacakan kata demi kata, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakannya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan penuh keyakinan, aku lantangkan kata-kata ini. Ini bukan sekedar proklamasi, tapi ini adalah kebebasan. Ini adalah martabat. Ini adalah hak kami sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia. Pada saat ini, kita tak lagi terikat pada rantai penjajahan, dan kita akan terus menjaga kemerdekaan ini selamanya. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Bangsa kita terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok etnis dan kepentingan daerah. Meski sama-sama memiliki tujuan kemerdekaan, namun perbedaan latar belakang, bahasa, dan daerah menghalangi persatuan. Dalam kondisi ini, muncul kesadaran bahwa untuk mencapai kemerdekaan diperlukan persatuan. Pergerakan nasional semakin kuat dan berbagai organisasi pemuda pun lahir, seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes. Semua organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan rakyat Indonesia di bawah cita-cita bersama. Di tengah-tengah pergerakan ini, para pemuda menginisiasi Kongres Pemuda pada tahun 1926 dan 1928. Pada Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, mereka mencetuskan Sumpah Pemuda. Ikrar ini menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diikat oleh tanah air yang sama, bangsa yang sama, dan bahasa yang sama, Indonesia. Aku adalah suara dari masa lalu, dari tahun 1928. Ketika pemuda-pemudi bangsa ini berani mengucapkan ikrar yang menggema sepanjang sejarah. Di tengah segala perbedaan, kami berkumpul dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai suku, bahasa, dan budaya. Kami adalah pemuda yang berbeda, tapi kami satu dalam cita-cita. Dan disinilah aku bersama mereka berdiri tegak mengucapkan ikrar. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan Sumpah Pemuda, kami berjanji pada tanah ini, tanah air kita, Indonesia, bahwa persatuan adalah kekuatan kita. Bukan perbedaan yang memisahkan, tetapi tekad yang mempersatukan. Disinilah aku berdiri sebagai saksi dari janji suci para pemuda untuk tanah air yang satu.